semuanya sahabat Mulai Dari Nol. Hari ini kita bersama dengan Tante Tamara yang sangat cantik ini. Cantik sekali ya. Hari ini kita akan membahas tentang politik kembali. Mungkin kalau ada yang belum melihat ya sebelum episodenya bisa langsung cek ke playlist kita di Mulai Dari Nol. Nah Tante Tamara, jadi kan politik ini kan sangat dekat atau identik ya dengan, maksudnya nggak dekat sih, maksudnya kayak ya pikiran anak muda aja sih gitu, yang bagaimana politik itu kotor, politik itu kayaknya tuh senggol sana sini gitu, menggunakan uang untuk kekuasaan dan lain-lain gitu. Sebenarnya praktisnya tuh seperti apa? Seberapa kotorkah atau memang seperti itukah? Atau sebenarnya nggak kayak gitu? Gimana sih Tante? Sebenarnya kan kita kalau kita kembali ke definisi politik itu sendiri, semua manusia makhluk itu kan berpolitik ya. Ya kan ya pada saya bilang. Ini kita nggak cuma ngomongin struktur pemerintahan, kita juga ngomong bahkan rumah tangga, keluarga, sekolah kita tuh berpolitik. Pelayanan pun kita berpolitik. Itu seni mencapai sesuatu dengan cara-cara tertentu gitu kan ya. Nah coba bayangin Keisha kalau misalnya nih ya, dulu saya selalu bilang gitu sama anak saya, kalau misalnya papanya dagunya itu lagi di lantai, lagi pundung banget, pasti kita juga udah berpolitik, jangan ngomong sekarang gitu. Jadi tuh semua segala sesuatu tuh ada seninya gitu. Betul. Demikian pula juga dengan politik. Nah karena kita sekarang bicara politik yang ada di dalam pemerintahan yang mengatur negara, itu yang akhirnya kerap dilihat orang ya hanya sesempit itulah si politik itu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat sekali lagi itu kan masalah legacy, peninggalan dari yang sebelumnya, sehingga anak-anak ini itu terbentuk punya pemikiran kayak gitu. Saya juga nggak nyalahin Keisha. Keisha mah lahirnya presidennya udah ganti ya cepet. Saya itu lahir di mana presidennya nggak ganti-ganti. Saya sampai maksudnya di titik itu sebenarnya ya saya bersyukur loh Pak Reza. Maksudnya gini, kalau itu terjadi sama saya dulu, I don't even bother to get up gitu loh. Sama kayak anak-anak sekarang gitu. Kan udah tahu ntar presidennya itu lagi gitu kan ya. Kayak buang-buang waktu. Nah tapi karena itulah yang terjadi dari dulu turun ke anak-anak, sehingga itu yang nempel gitu kan ya. Padahal kalau dilihat sekarang justru itulah motivasi dari anak-anak muda sekarang untuk yang akhirnya harus justru lebih berperan aktif gitu untuk masuk menerobos gitu. Undang-undang tuh harus diganti. Undang-undang tuh harus diubah gitu. Diubahnya itu harus ada refreshment. Nah kalau misalnya anak-anak muda sekarang bilang oh ya udah kotor-kotor, and then you stay outside, justru di situ maksudnya dia nggak berperan aktif sebagai anak muda di negara ini gitu. Dan akan tetap terus. Dan akan kotor ya. Akan tetap terus gitu. Jadi kalau anak muda tuh harus sepaket gitu. Saya mau encourage semua anak muda tuh yang masih muda-muda ya gitu. Harus sepaket ketika kamu merasa negara ini udah nggak genah banget gitu ya, politiknya kotor, terobos dong. Gitu, bawa sapu dong gitu. Jangan cuma dari luar marah-marah. Kan mereka lagi gitu. Iya benar. Kita aja di partai diwajibkan untuk saling tidak memberikan zona nyaman gitu. Terutama kepada yang udah tua-tua. If you have to leave the spot, give the chair gitu. Gitu. Tapi apakah misalnya nih ya dengan anak-anak gitu yang mau masuk gitu, tapi kan banyak prosesnya dan ribetnya gitu. Kan mereka maksudnya anak muda ya pengen yang praktis, pengen yang cepet, pengen yang ya begitulah gitu ya generasi ini gitu. Gak ada yang bisa juga disalahkan gitu kan. Memang keturunannya kayak gitu kan. Dan pas mau masuk politik kayak susah, terus membutuhkan uang, maksudnya yang ternyata juga mungkin yang punya kerinduan nggak punya uangnya, nggak punya powernya, nggak kenal sama siapa-siapa, jadi nggak ada koneksi gitu. Ya akhirnya kembali lagi ya itu menurunkan niatnya, menurunkan yaudahlah akhirnya jadi anak-anak muda yang bodo amat gitu. Oke, misalnya punya keinginan gitu tapi nggak punya power dan lain-lain, ya udah akhirnya we cannot do anything about it, ya udah akhirnya nggak sama sekali gitu. Yang akhirnya kalau ininya adalah ya nggak vote, nggak bahkan nggak melirik pun gitu. Itu sih yang mungkin jadi anak muda gitu ya. Tapi kan pasti kan di dalam politik sendiri ada yang baik dan ada yang tulus, ada yang gitu. Nah itu
Gimana Tante, maksudnya orang-orang yang seperti itu kan pasti jarang di highlight gitu kan, jarang dikasih lihat. Yang dikasih lihat itu yang jelek-jelek aja gitu kan, and that's the world runs gitu kan. Nah gimana tuh, pasti kan banyak juga gitu teman-teman Tante gitu, gimana? Jadi kan kalau misalnya kita pikirin ya, di dunia ini kan semua kan sama. Negara ini kan kalau istilahnya nih ya, seperti pabrik besar gitu kan ya. Seperti pabrik besar, kita kan perlu tunjukin di pabrik itu tuh kita sebenarnya apa posisinya gitu. Walaupun kita misalnya nih ya, itu yang punya pabriknya adalah bapak kita, tapi kalau misalnya kita memang belum sampai di sana, kita juga pasti nggak akan dipercaya tuh untuk jadi tangan kanannya si papa. Apalagi kalau dari satu pabrik itu even buruhnya juga nggak ngerti posisi kita di situ, anaknya apa bukan. Berarti kan kita harus showing dulu kan bahwa oh aku ini anak loh di sini. Aku ini punya orang tuaku gitu. Jadi kalau mau masuk ke politik, mau masuk kemanapun gitu, kan kita pasti memang dari bawah ada nilai kesetiaan juga ya dengan hal-hal yang kecil. Nggak bisa langsung ke situ aja. Kenapa? Karena itu sama aja di politik. Ketika kita langsung pengen dapat, artinya aku maunya ya anak muda sekarang kan gitu ya. Aku maunya dapat posisi di sini dong. Aku mau di sini dong gitu. Mikir gak sih itu sama ya kalau misalnya bapak kita punya kantor. Ketika kita akhirnya sampai di situ dalam keadaan tidak siap, itu kan networknya juga pasti kan hilang karena kita gak punya teknik bicara, kita gak bisa punya teknik diplomasi gitu. Nah itu kan juga harus dijaga oleh si partai misalnya. Kenapa? Karena kan maksudnya gini, kalau dia salah kan kita akhirnya rontok bareng. Termasuk juga si anak-anak muda gitu. Jadi harusnya anak muda itu bisa mengerti kalau ada penolakan sekarang, kalau ada penundaan, itu sebenarnya ada tujuannya, ada pemrosesan yang memang harus dengan setia dijalani gitu. Dan ya kita tuh harus pertama benar-benar yakin yang dibilang katanya hasil tuh nggak akan berkhianat pada prosesnya, itu tuh benar. Gitu. Waktu kita tuh jalani segala sesuatunya itu dengan matang, saya selalu bilang gini kan, itu tuh istilahnya kayak berondong jagung gitu. Dia punya pilihan di proses itu ada dua, sama-sama diem gitu ya. Tapi yang satu masuk ke api, ke panggangan, yang satu di luar. Sama-sama diem sih. Cuma kan yang jadi yang ini. Dia setia gitu sama proses pemanasannya. Nah, anak muda tuh sebenarnya gitu. Ketika mau masuk, sungguh-sungguh aja. Nah, politik itu bukan sesuatu yang akhirnya jadi tujuan. Karena sebetulnya ketika seseorang itu sharp di bidangnya, itu dicomot oleh si politik itu gitu untuk masuk. Jadi apapun itu sekarang persu aja gitu. Misalnya sekarang ada yang di IT gitu. Semua tuh membutuhkan gitu di sana. Kita udah lihat sendiri apalagi presiden yang sekarang. Dia percaya sama anak-anak muda gitu. Jadi be sharp gitu. In whatever that you do now, be sharp gitu loh. Tajemin di situ. Nanti kamu without you know that, kamu masuk ke dunia politik itu menerobos. Tapi kalau sekarang udah kayak lukisan abstrak, udah ngedit-ngedit, nggak mau pakai warna hijau, itu bukan passion saya. Saya kayaknya lebih di sini, saya nggak mau begini gitu. Yang harus diubah itu sebenarnya tuh dari anak muda. Yang pertama itu benar, tadi Kesha bilang, itu bagaimana kita punya paradigma berpikir yang memang benar ya. Paradigma berpikir yang beyond. Nah itu tuh nggak akan bisa terjadi kalau anak muda kita itu nggak ngerti mental itu apa, hati itu apa gitu. Kita tuh suka kebalik-balik soalnya antara mental sama hati. Mental kan kalau kita selalu dibilang kan ya hati hamba, mental anak, harusnya kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita kebalik. Mentalnya yang hamba, hatinya yang anak. Berasa punya semua, mentalnya kalau kagak disuruh, kagak difasilitasin, gue gak mau jalan. Terbalik. Kalau kita kebalik antara mental. Gimana, ulang. Jadi gini, kan Presiden kan selalu bilang, ayo revolusi mental gitu. Nah kita harus juga ini di semuanya ya, ini gak cuma di politik. Termasuk juga di gereja. Yang harus dimiliki itu mentalnya, kita harus ngerti bahwa kita tuh mental anak. Mental anak itu berarti apa? Gak disuruh pun, ketika aku belum dikasih aba-aba, aku harus jalan. Kenapa? Ketika kerajaan ini diperluas, negara ini diperluas, aku sebagai ahli waris pasti juga akan dapat lebih banyak. Itu mental. Nah hatinya hamba, hatinya yang di bawah. Jadi kita mau kemana aja gak pernah bilang that's not my passion.
gitu. Dia akan pergi, sehingga kayak kalau di gereja gitu, ya worshiper begitu udah selesai kebaktian dia main pergi aja. Bonanya juga sama jemaat, gimana tadi, bingung nggak sama lirik-lirik lagunya, ngerti nggak? Itu kan, itu kalau dia punya mental anak gitu. Tapi kita suka kebalik, hati kita yang anak, hati berasa anak, punya semuanya, mentalnya hamba. Kalau nggak disuruh nggak jalan, nggak difasilitasin nggak gerak gitu. Nah kalau mental sama hati itu masih kebalik-balik, paradigma itu nggak akan pernah dapat. Aku sorry, bukan mau baca WA. Aku mau note soal hati dan mental. Daripada aku lupa. Iya gitu. Nah satu lagi kan sebenarnya kita dibilangin telinga murid, denger-dengeran gitu. Jadi harus gitu, mentalnya yang anak, hatinya yang hamba, telinganya murid. Kalau 3 itu dipegang sama generasi muda ini sekarang yang ada di sini, bonus demografi, we are good to go, we are flying gitu. Iya. Oke, sorry. Ini mungkin aku salah, tetapi aku pernah baca untuk pencalekan. KPU itu mensyaratkan 30% wanita, 70% pria. Jadi komponen wanitanya itu harus ada. Nah sekarang kembali, kalau soal anak muda, ada nggak aturannya bahwa sekian persen harus 40 tahun ke bawah gitu karena bonus demografi untuk mengantisipasi ke depan, atau seperti apa? Kayak kalau kita ngelihat secara umum mungkin 80% partai yang ada adalah identik dengan partai orang dewasa lah, saya nggak bilang tua lah. Tapi yang muda kan cuman 1-2, dan itu pun juga kayaknya kegerus sama tekanan si orang dewasa yang sedemikian kuat. Gimana mekanisme soal dewasa dan muda ini? Nanti ya karena kan kita bonus demografi itu kan bentuknya kayak lambung ya nanti kan, gini kan. Jadi disinilah yang usia produktif. Di sini usia yang kita yang tua-tua itu cuma segini, yang di bawah kecil lagi tuh usia-usia yang masih tidak berdaya. Jadi bayangin ya, usia produktif nanti yang penentu segala macamnya itu segede gini. Itu kalau misalnya mereka itu nggak ngerti apa itu mental, apa itu hati, itu bukan jadi manfaat, itu mudarat karena isinya mungkin teroris semua di situ, gitu kan. Jadi memang untuk ke depan itu memang ada penekanan khusus untuk mau atau nggak mau, itu anak-anak muda itu udah pasti kuotanya yang pasti lebih banyak untuk yang ke depan. Suka atau tidak suka. Karena itu fakta. Itu fakta. Ya. Cuma masalahnya anak muda seperti apa gitu yang nanti ada. Nah sekali lagi itu PR besar, terutama juga sebenarnya dari kita gitu yang namanya terang dan garam. Kalau kita akhirnya ngerasa bahwa oh ya itu kotor, oh itu gelap, ya pergi dong ke sana. Gitu. That's the reason why we have to go gitu loh. Kalau misalnya politiknya terang, then you stay. Kenapa? Gak usah udah terang kok gitu. Ya kan ya. Kalau sekarang kan mereka perlu diterangi, mereka perlu digarami gitu. Nah kita harus keluar, justru harus tunjukin gitu. Cuma ya itu tadi yang saya pesan gitu loh. Firm sama kenali gitu. Baru kita bisa berevolusi. Wow. Episode mulai dari nol yang begitu hebat. Mengenai hati, mengenai hamba, bagaimana kita berpolitik. Ternyata politik itu adalah kehidupan. Politik itu bukan di salah satu gedung tertentu, di salah satu bangunan tertentu, di salah satu jabatan tertentu, tetapi ya itu bagian daripada kehidupan kita. Dan aku yakin teman-teman muda punya gagasan, gugahan, inspirasi lewat podcast ini. God bless you.